Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan DCMY 125 ya, 125. Jadi ini adalah mini circular saw dengan diameter blade di 125 mili. Akhirnya saya lengkap mengulas mini circular saw atau jajaran circular saw dari Dongcheng. Pertama saya pernah mereview DCMY 185. Sebelah kiri saya ini. Ini adalah cordless sama-sama 20 volt tetapi mempunyai ukuran dari blade di 185 mili atau 7 inch. Kemudian yang 165 mili yang paling kiri ini juga sudah pernah kita review. Jadi itu adalah circular saw cordless 20 volt tetapi untuk ukuran dari mata pisaunya di 6,5 in atau 165 mili. Dan yang 140 mili model mini circular saw seperti ini juga kita sudah bahas secara rinci, kita udah uji, ternyata jos. Dan ini saya jadi penasaran, kira-kira kalau mata pisaunya ini dikecilin lagi ke 120 mili, kira-kira buat apa ini ya circular saw DCMY 125 ini. Kalau kita cek di officialnya, DCMY 125 ini dijual dengan harga di 1.550.000. Packaging dari Dongcheng DCMY 125 ini modelnya dus berwarna kuning seperti ini, khas Dongcheng. Kemudian dalam paketnya itu isinya 2 baterai 4 ampere hour, jadi full set. Ada charger, ada juga parallel guide, udah ada kunci ya, kunci L untuk mata pisau. Dan kita juga mendapatkan blade, ada bonus blade-nya, jadi Anda tinggal pakai gitu ya. Kemudian buku pastinya, buku petunjuk, spek, dan kartu garansi. Semua produk-produk Dongcheng, ya, baik mungkin yang cordless, yang kabel, itu mendapatkan garansi selama 2 tahun dengan jaringan servis di 17 kota di Indonesia. Jadi Anda nggak usah khawatir guys ya, kalau ada masalah-masalah di Dongcheng ini udah langsung aja. Saya itu sering nerima WA, khususnya WA sih ya, karena Anda kan tahu nomor WA saya ya. Itu bilang, "Bang, saya mau cari dinamo ini. Buat tipe ini ada nggak? Di mana saya bisa cari?" Udah guys ya, langsung aja ke service center gitu ya. Ya Anda udah pakai, ada yang udah pakai 2 tahun, pakai 3 tahun ya. Misalnya mau ganti air matcher, mau ganti carbon brush, kemudian kabel power supply dan segala macam, langsung aja kirim ya. Kemudian toko-toko tempat Anda membeli sih mestinya bisa sebagai drop point juga ya. Drop point kalau Anda mau titip servis juga bisa. Kalau build quality saya nggak komplain guys ya. Base plate-nya ini terbuat dari plat dan ini tebal. Cover blade bawah terbuat dari plastik berwarna hitam seperti ini. Dan ini cukup tebal ya, plastik ABS. Cover atas menggunakan metal ya. Jadi logam, bukan plastik. Dan dibekali dengan saluran dust collector. Ini modelnya yang model kecil ya. Memang kalau mini circular saw ini untuk output dust collectornya ini modelnya kecil. Biasanya kalau di yang merek-merek premium sih itu ada adapternya lagi untuk masuk ke vacuum cleaner. Kalau plastik-plastik ya, body dari power-tool Dongcheng begini mas saya nggak komplain ya. Kualitasnya sangat baik ya. Kalau kita lihat harganya yang murah itu kadang-kadang saya suka nggak percaya ya. Sudah brushless motor, kemudian ada fitur juga untuk naik turun mata pisau dan kemiringan atau pemotongan bevel cut. Jadi menurut saya secara fitur itu tidak kalah dengan circular saw yang line up di atasnya kayak DCMY 185, 165, fiturnya ada juga semuanya di mini circular saw ini. Sekali lagi perbedaannya hanya di kapasitas potong. Kalau Anda di rumah itu di workshop sering bermain dengan multiplex, papan yang tipis-tipis gitu sih, menurut saya dengan mini circular saw ini juga sangat nyaman ya karena ringan. Dan tentunya ini jadi praktis banget lah ya secara pekerjaan, lebih ringan dibandingkan dengan circular saw yang seperti ini. Tapi ya semua pilihan ada pada Anda, lebih suka yang kecil ataupun yang besar. Salah satu hal, aspek yang harus Anda perhatikan dalam memilih circular saw tentunya tingkat kestabilan putaran dari mata pisau. Banyak beredar di pasaran ya untuk yang berharga murah khususnya. Jadi putaran mata pisaunya itu ngegeol gitu guys ya. Kalau bor biasanya, bang, putaran caknya geol. Kalau circular saw, bang, putaran mata pisaunya geol. Nah, untuk produk Dongcheng DCMY 125 ini sudah saya cek dengan menggunakan dial indikator. Baik yang analog maupun yang digital. Ternyata hasilnya di bawah 1 mili.
untuk tingkat getaran daripada mata pisau. Jadi dengan yang asimetro digital itu saya bisa langsung mengetahui ya kira-kira ke kiri dan ke kanannya selisihnya berapa mili. Itu masih 0, jadi masih dalam batas toleransi. Yang pasti bahwa seluruh circular saw atau alat potong ya, itu pasti ada geolnya guys ya. Sama dengan bor. Bor itu juga pasti ada geolnya, nggak ada yang stabil ya. Kalau kita menggunakan alat ukur. Ya tapi untuk yang Dongzheng ini menurut saya masih tergolong sangat stabil. Putarannya itu stabil. Nggak geol-geol yang parah. Shakingnya itu rendah. Nah, jelas ini menguntungkan jika Anda akan pemotongan dengan tingkat kepresisian yang tinggi ya. Karena nanti hasil potongnya jadi tipis ya. Jadi tentu beban dari motor dan baterainya itu juga tidak terlalu berat. Berbeda dengan circular saw yang mempunyai tingkat shaking atau geol itu tinggi. Terlalu geol gini, akhirnya putaran pada mesinnya ini berat, gitu ya. Kerja motornya berat, akhirnya kan cepat rusak. Baterainya juga akan cepat habis, tapi ini jos banget. Selanjutnya spek dari DCMY 125 ini adalah mempunyai baterai 20 volt, jadi ekosistem 20 volt. Dongzheng sangat lengkap ya, dan nanti ke depan juga akan terus berdatangan tipe-tipe terbaru cordless 20 volt. Secara RPM ya, itu secara spek dari 4200 sampai 6700 itu rentannya, dan pemotongan atau kapasitas potong 0 derajat, posisi bevel 0 derajat seperti ini, itu di 45 mili atau 4,5 cm ketebalan maksimal. Dengan pemotongan bevel cut 45 derajat, itu sebesar 33 mili atau kurang lebih di 3 cm. Oke guys, seperti apa performa dari DCMY 125 ini? Nanti kita akan uji untuk pemotongan multiplex ya, kita belah maupun saya ada media Zenboard ya. Jadi itu adalah PVC board yang sekarang banyak digunakan oleh woodworker ya, karena itu memang tahan air. Kita akan gunakan itu dengan alat ini ya. Kira-kira seperti apa feel-nya? Nanti kita coba juga untuk papan jati Belanda maupun balok meranti. Let's go guys. Guys, kita uji dulu ya RPM. Ini adalah mode low. Mode low. Oke, di 4170-an ya. Sesuai spek di 4000-an. Kemudian ini mode high. Sesuai spek guys ya, di 6200-an. Ini adalah PVC board ya, ketebalan di 18 mili. Saya sudah menggunakan parallel guide, saya akan membuat 3 potongan ya, belah. Lagi mau bikin kabinet guys ya. Nah, saya sudah sambungkan. Ini saya punya konektor begini ya. Saya udah hubungkan ke vacuum cleaner. Anda bisa mungkin pakai selang pembuangan AC, Anda bisa hubungkan ke sini. Ya, baru ini ya misalnya Anda pasti bisalah bikin-bikin begini ya. Mudah. Hasil potongnya guys sangat rapi dan mudah, ringan guys ya. Apalagi saya membelah menggunakan jig seperti ini. Anda kalau membeli ini 300 ribuan ya, murah, bisa sampai ke circular saw di 6,5 in, 7 in masih bisa. Hasilnya juga presisi.
Anda bisa lihat seperti ini guys ya. Hasil potongnya ini presisi banget. Ini kan sisa pemotongannya. Ini sama semua. Mantap. Anda bisa perhatikan seperti ini ya. Walaupun mata pisau standar, tapi karena putarannya itu stabil ya, mata pisaunya kita udah uji dengan dial indikator. Jadi emang hasilnya juga lurus ya, pemotongannya tipis. Walaupun mata pisau standar, apalagi kalau Anda mengganti mata pisau dengan yang thin curve, yang lebih tipis lagi. Pasti penggunaan baterainya juga akan lebih hemat ya pemakaian dayanya listriknya. Ini aja udah jos banget karena itu tadi ya, putaran blade-nya ini sangat stabil. Saya lanjutkan. Tadi ada percikan api di mata pisau, sepertinya di bawah meja ini kan ada rangka besi. Saya terlalu dalam, tapi nggak apa-apa. Ini hasil potongannya ya. Rapi juga, untuk multiplek yang seperti ini juga nggak ada masalah. Guys, ini balok meranti ya. Jadi tebalnya itu di 7,5 cm. Ya, di 7 cm ya. Sehingga ini nanti 2 kali rip cut, 2 kali pemotongan. Kita akan coba ya, kuat apa enggak. Saya masih menggunakan vacuum cleaner ngurangin debu guys. Feel yang saya rasakan ini sangat minim ya, getarannya tuh minim guys, stabil walaupun di 125 mili. Ini saya menggunakan RPM yang high. Saya lanjutkan. Seperti ini guys ya. Ya saya bukan tukang kayu juga guys ya, jadi motong nggak bisa ketemu atas bawah. Tapi ini selisihnya kecil sekali. Ya. Barusan yang pegang kamera tanya guys, oh nggak ketemu katanya. Nah ini bisa diakibatkan bukan dari
sirkular show-nya ya. Tapi perkiraan saya ini miring. Jadi antara ini sisi atas dengan sisi bawah ini tidak nyiku. Sehingga duduknya mata sirkular show ini tidak sama. Ada selisih kurang lebih di setengah mili ya. Tapi Anda lihat ya, seperti ini ya, pemotongannya rapi. Jos, ya, ini untuk balok meranti. Ini adalah papan meranti dengan ketebalan 3 cm. Lihat dong guys potongannya ya, rapi sekali. Sus. Kemudian ini papan pinus, ini ketebalan di 2 cm. Saya akan bevel cut 45 derajat. Mantap ya. Padahal tadi mata pisau udah kena paku itu. Pakunya meja ini. Sos ya. Kita lihat suhunya ya pada bodi casing motor di 40 derajat. Terus coba tembak dalam. Nggak bisa guys, nggak bisa ditembak dalam. 41,5 lah ya, wajar ya. Kalau grip mah adem 33, baterai 34, hanya terpakai 1 untuk pekerjaan seperti tadi, jadi hemat ya. Sangat recommended guys untuk DIY Anda yang sekedar punya, mau bikin apa kayak saya, supaya DIY bikin kabinet, bikin meja, atau untuk produksi ini menurut saya sangat recommended juga ya. Untuk angle yang sulit, untuk ke tempat customer itu menggunakan mini circular saw ini jadi ringan dibawa kemana-mana, cordless pula lagi, enak. Jos ya. Oke guys, tadi Anda udah lihat sendiri ya, DCMY 125 saya gunakan untuk belah multiplex, untuk cross cut balok-balok kecil, untuk cross cut balok yang besar. Kemudian kita juga coba belah balok yang besar, seperti itulah kira-kira feel-nya. Untuk kayu meranti nggak ada masalah, semuanya lancar. Untuk suhu juga oke banget, dan menurut saya itu tadi ya, karena putaran dari blade-nya ini stabil sehingga menghasilkan pemotongan yang rapi, presisi, tipis gitu ya hasil potongnya ya. Apalagi ini mata pisaunya juga menurut saya tergolong tajam untuk media-media uji yang seperti tadi. Jadi menurut saya produk ini sangat cocok digunakan ya untuk misalnya media-media kayak itu PVC board, cocok. Kemudian multiplex, blockboard, papan-papan kayu jati Belanda, kayu meranti, yang papan-papan itu masih oke karena dengan kapasitas potong di 0 derajat itu kan sampai 4,5 mili ya, 4,5 cm, menurut saya itu masih aman ya untuk papan-papan. Performanya oke, ada variabel speed low dan high, jadi kita udah bisa atur. Kalau Anda merasa bahwa di 6.700 rpm itu terlalu tinggi, Anda bisa turunkan ke low di 4.000-an rpm. Jadi fiturnya lengkap, apalagi ada LED-nya ya, supaya pemotongan kita akan lebih presisi lagi. Jika Anda tertarik dengan produk-produk dari Dongcheng seperti ini, langsung kunjungi aja 20 link pembelian yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Pilih aja udah yang paling murah guys ya, yang mahal-mahal tinggalin nggak apa-apa ya. Pilih yang termurah, yang banyak promo-promonya. Nah, kemudian jangan lupa guys ya untuk subscribe. Nah, like dong, itu yang jempol-jempolnya itu dipencet guys ya, jempolnya ya dipencet. Nggak akan sakit mencet jempol ya, gratis. Subscribe sama mencet jempol bayar nggak? Nggak bayar ya, nggak bayar guys ya, bisa ini. Jadi saya lebih semangat lagi membuat konten-konten review power tool ini. Oke guys, jadi sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ai, abang-abangan channel.